Alhamdulillahirrabbilalamin. Di 21 hari puasa ini kita masih diberikan rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam rahmat kesehatan itu kita akan berbicara di satu tajuk namanya Markombur dengan materi pesan kesehatan dan pendirian pos-pos layanan kesehatan selama arus mudik. Ini luar biasa. Apalagi kita sekarang ini udah dalam rangka menyambut Lebaran ya. Bukan menyambut lagi. Udah di ujung Kalau tanduk ya. menyambut masih panjang. Ini udah pintunya, tinggal kita Tinggal masuk aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, karena ini tentunya banyak persiapan ya yang harus Ya. kita persiapkan untuk menyambut arus mudik nanti gitu ya, tentu persiapannya. berbagai cara. Banyak ya, mungkin nanti sekitar kita bahas tips-tips apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk mudik Tentu. ya. Ya Untuk di antaranya persiapannya mungkin sarana transportasi, benar sekali. sarana-sarana lainnya termasuk sarana secara psikologi dan Benar. kesehatan Iya, di tiap tempat-tempat, katakanlah kalaupun nggak kita bilang rest area pada pos-pos tertentu yang Benar. dibentuk Oke. secara kumulatif saat ini kan ya. Iya, dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya juga boleh ya Bang Munir ya. Kita kasih boleh ditelepon di 0811 6100 386. Hasan ulangin kembali di 0811 6100 386. Pemirsa yang di rumah boleh tanya apa aja seputar tema kita yang sangat luar biasa pada hari ini karena tentunya narasumber yang kita hadirkan sangat luar biasa ya Bang Di Munir. antaranya ada ini istilahnya ke abang kami, tapi harus kayak saya panggil Bapak, Dr. Alwi Mujahid Asibuan, MKes Magister Kesehatan. Oke, selaku adalah Kepala Dinas Kadis Kesehatan Kesehatan Sumatera. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Oke, luar biasa. Tentu Selamat ada datang lagi Bapak. sahabat yang baik hati. nih. Ini sahabat saya yang paling baik hati, yang berjuang senasib seperjuangan. Ya, Satu sering tempat banting tinggal nggak? tulang. Kadang-kadang banting-bantingan nih tadi dalam kata-kata, tak banding-bandingan dalam fisik. Yaitu Dr. Delujar MKet PA SPPA. Artinya ini tambah lagi SPPA-nya K, konsul, ya kan, konsultan. Jadi Ini udah luar paket biasa. komplit ya. Bukan paket lagi, pakar kesehatan. bukan Pakar paket. udah Ini kesehatan ya, luar ini biasa. ya. Selamat datang Bapak di acara Markombur ya. Datang, alhamdulillah. Luar biasa Ya sekali. silakan kita awali dengan bincang-bincang kita. Jadi Nur Hasana mau tanya kepada siapa ini Nur Hasana? Tentunya Hasana tanya dulu kepada kadis kita. Pak Kadis kita, ya alhamdulillah ini luar biasa. Asal si Nur Hasana udah tengoknya Pak Kadis. Pak Kadis dulu tentu, ya iya, kan. Silakan, Berarti silakan. baru sudut pandang gimana sih tipsnya gitu Iya. ya. Oke, Pak, kita berbincang tentang arus mudik dulu nih, Pak. Berdasarkan dari data yang sudah Bapak peroleh sekarang nih, bagaimana tentang persiapan dari arus mudik dari segi kesehatannya terlebih dahulu nih, Pak, seperti apa? Terima kasih ya. Jadi sebenarnya ini nanti tidak kesehatan sendiri ya, dia terpadu sifatnya. Dan yang terakhir kita sudah ada rapat di Polda untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi mudik Lebaran ini. Karena mudik Lebaran ini terjadi mobilisasi penduduk yang sangat tinggi ya, dan tentu dengan berbagai persoalannya. Oleh karena itu pemerintah sebagai katakanlah yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ini tentu harus menyiapkan agar masyarakat kita dalam menghadapi mudik ini bisa nyaman, bisa aman, bisa melaksanakannya dengan baik tanpa ada suatu masalah yang berarti, kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu kemarin Pak Kapolda mengundang kita, seluruh komponen yang terlibat, dan juga itu secara nasional juga terjadi ya pada saat yang sama, kemudian baru dipisah khusus kita di Sumatera Utara, dan beberapa hal sudah disepakati bahwa akan ada pos-pos di sepanjang Jalin Sum dan beberapa tempat-tempat strategis dan juga tempat-tempat wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Seperti itu. Jadi udah komplit lah ya. Iya. Interaksi dengan para pejabat dan pemerintahnya sudah clear ya. Kalau Sudah. dipersenkan berapa persen kira-kira persiapan ini, Pak? Kemarin kan sudah di ini, dan sekarang ini dalam rangka persiapan itu beberapa komponen ini sudah berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing.
seperti misalnya dinas perhubungan, dinas kepolisian sendiri ya, kemudian dinas kesehatan. Kami misalnya sudah menyurati seluruh kabupaten kota untuk menyiapkan pos-pos di tempat tertentu yang tadi yang dilalui oleh masyarakat yang dengan mobilitas yang tinggi ya, dan kemudian dengan di tempat-tempat yang diperkirakan ada kerawanan-kerawanan seperti itu. Luar biasa, arti kenapa dinas kesehatan tetap tanggap, peduli, tak mau ketinggalan. Apalagi istilah kata tadi plus 7 dan minus 7 itu harus maksimal segala sesuatu. Sehingga masyarakat tepat sampai ke tempat dalam keadaan nyaman sehat ya, merasa walafiat, nyaman, benar. nyaman dan segar kembali. Itu Kalau boleh tahu Bang Munir, tahun ini mudiknya kemana Bang Munir? kalau saya nggak jauh-jauh pulang kampung, kampung baru kampung saya. Jadi tak perlu Tak jauh-jauh ya. Jauh-jauh kampung baru. Tapi tetap juga harus dipersiapkan Bang Munir, Harus, THR-nya ya. Bukan untuk para THR konaan. aja, karena Jadi apa? kenapa? Kita tak boleh dengan sepele dengan kesehatan. Iya benar. Nampaknya aja fisiknya fit, padahal kalau udah datang dia menyerang tiba-tiba, kolaps sawah udah kacau juga, berserak. Nah itu dia. Nah, Makanya pula untuk menjawab makanan, menjawab pertanyaan itu Bang Munir kita tanyakan kepada pakar kesehatan Iya, ini iya, Bang iya, Munir iya. ya. Kira-kira nih Pak, persiapannya seperti apa nih untuk menyambut mudik ini Pak? Ya, kita tidak bisa menafikan bahwa mudik itu menjadi budaya kita ya, sehingga salah satunya bisa jadi dia berkendaraan umum, tapi juga ada yang bawa sendiri, Bermotor kemudian juga pakai motor ya. Ini tentu tergantung apa kendaraan yang akan, biasanya juga bawa keluarga. Nah ini yang membawa keluarga ini memang persiapannya harus lebih matang ya. Dan bahkan juga yang berangkat ini sebagian walaupun ada keringanan tidak puasa, kadang-kadang ada yang berpuasa juga. Iya, Nah, ini yang memang persiapannya dari awal tentu yang membawa kendaraan itu harus fit ya. Nah, fit di sana tentu harus bugar karena ini menarik, ini Pak Kadis sudah menyiapkan ada Pos-pos rest area ya, pos-pos layanan layanan tertentu. Tidak hanya mungkin untuk orang sakit ya, tapi orang untuk istirahat sejenak. Karena salah satu musuh yang paling berbahaya itu adalah kelelahan. Benar. Jadi kalau pengemudi atau pembawa kendaraan, membawa keluarga tidak dalam kondisi fit, tidak beristirahat, mengantuk dan lain sebagainya, itu punya resiko. Nah, keadaan yang lain tentu sangat tergantung. Kalau bawa anak-anak, haruslah dipersiapkan mungkin minumannya, mungkin makanannya ya ketika mereka tidak berpuasa. Dan salah satunya, apalagi kadang-kadang bawa juga nih yang berumur, yang butuh obat-obatan yang memang biasa dikonsumsi. Nah, tapi saya yakin mungkin hal-hal tertentu ada di daerah pos-pos kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, satu hal yang sering terjadi juga adalah bagaimana di dalam perjalanan itu nyaman dan aman. Kalau ada keluarga yang setiap dalam perjalanan mengalami yang kita sebut motion sickness, mual, muntah ya. Nah, itu juga tentu harus dipersiapkan. Belum lagi dengan kerumunan sekian banyak orang, kalau ada penyakit menular seperti flu, maka akan lebih mudah terpapar. Apalagi kondisi jalanan yang penuh debu dan lain sebagainya. Dan kalau daya tahan menurun tadi, kelelahan, banyak penyakit-penyakit yang mungkin ringan tapi keadaan yang tidak fit tadi itu akan berdampak, bisa mengakibatkan terganggu perjalanan, demam di perjalanan misalnya ya. Kemudian jangan salah soal makanan lagi nih. Kalau mengkonsumsi yang tidak bersih, tidak sehat, maka diare juga sering terjadi di perjalanan. Nah, ini yang semuanya memang harus dipersiapkan, baik makanan, persiapan keluarga, kebersihan, obat-obatan yang biasa dikonsumsi.
atau obat-obatan yang memang kemungkinan di perjalanan. Nah, ini ketika sudah ada pos kesehatan sangat membantu tentu untuk ini ya. Jadi batuk, demam, kondisi udara yang panas dan lain sebagainya. Sehingga ada keluarga biasanya sengaja ambil cari jalan berangkatnya malam. Iya, Biasanya itu akan lebih segar. Tapi kondisi sopirnya juga harus terjamin, yang dia juga fit, tidak mudah mengantuk, dan persiapan-persiapan itu mungkin butuh ketika dalam perjalanan. Ya. Alhamdulillah, ini luar biasa. Jadi kepada kita bersama, baik masyarakat yang akan mudik, ataupun kepada yang bertanggung jawab, driver yang akan membawa kendaraan untuk mudik, maka kami ingatkan untuk tetap dalam keadaan stabil, tidak melakukan doping, dalam keadaan sehat, dalam keadaan normal. Bila ngantuk jangan paksakan. Hentikan kendaraan Anda, lebih baik istirahat sejenak demi keselamatan tanggung jawab Anda terhadap penumpang Anda yang lebih banyak. Iya. Ya, untuk Jangan itu- gara-gara kesalahan kita jadi berdampak. Nah kepada itu dia, penumpang orang lain gitu ya. celaka, kan itu dia. Ya supaya kita kata orang para batang di para, jangan tetap si batang jati. Cakep. Udah banyak kita bicara, elok kita dengarkan lagu dan musik ini. Oke, Silakan. silakan. Mari Mai. Oke, terima kasih. Kita masih tetap di dalam materi kita di Markombur. Yang jelasnya untuk pengamanan arus lalu lintas supaya katakan arus mudik untuk dapat kembali ke tempat dalam keadaan sukses. Di antaranya untuk kendaraannya udah jelas itu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tentang kelaikan atas kendaraannya. Sedangkan untuk pengamanan arus lalu lintas dan jalan dalam perjalanan itu dari kepolisian kan gitu. Sudah ada Tentu- tupoksinya masing-masing ya iya, Bang Munir ya. tentu pula inilah namanya tahu PAM terpadu tadi. Iya. Di dalam poskotis yang ada. Gaya begitu kalau nggak salah istilahnya. Yang mau kita tanyakan kembali kepada Pak Kadis, sejauh mana pula persiapan Pak Kadis yang tadi udah disampaikan setiap apa. Ini sejauh mana artinya kelekatannya terhadap kabupaten kota yang ada. Mungkin apakah ada kerjasama dengan kabupaten kota. Mungkin lebih atau tepatnya memang- strategi ya Ah, Bang Munir ya. strateginya. Ataupun kebijakan-kebijakan Betul, yang betul, sudah betul. direncanakan dari Kadis Betul. Kesehatan sendiri. Boleh Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi dalam menghadapi Idul Fitri ini kita sudah merencanakan bahwa nanti akan ada pos-pos di semua tempat-tempat di mana ada keramaian dan tempat-tempat yang dilalui oleh masyarakat yang dengan mobilitas yang tinggi ya. Jadi yang biasanya itu ada di Jalinsum ya, Jalinsum sepanjang Jalinsum, kemudian di terminal-terminal dan kemudian juga di daerah-daerah wisata, daerah-daerah tujuan wisata. Karena biasanya masyarakat kita ini dalam rangka berhari raya mereka Bakal juga mengunjungi wisata mengunjungi ya Pak ya. daerah-daerah wisata seperti itu. Jadi kita harapkan di situ akan ada pos-pos yang kemudian ini di semua tempat ini sudah ada. Kita harapkan seperti itu. Kemudian ada nanti rumah sakit yang menjadi rujukannya. Jadi dia nanti berupa jejaring yang diharapkan ini bisa mengcover keseluruhannya sehingga semua kita harapkan masyarakat yang sedang berhari raya, berlebaran dan dalam rangka mudik semuanya bisa dalam keadaan nyaman, aman dan tidak ada masalah yang menonjol seperti itu. Dan beberapa hal yang sudah kita siapkan di pos-pos ini nanti akan ada tentunya ada tenaga kesehatan kita ya, selain tenaga yang lain karena ini kan terpadu ya. Ada tenaga kesehatan kita, diharapkan juga nanti di situ akan ada ambulan, ada oksigen, ada tempat pemeriksaan kesehatan dan juga ada tenaga yang cukup ya, tenaga yang cukup termasuk dokter dan perawat dan sebagainya ya, supir ambulan ya. Dan kemudian kita juga dalam rangka menyambut
mudik ini kita juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi. Karena salah satu faktor yang sering terjadi kecelakaan adalah karena pengemudinya memang tidak siap untuk tidak fit ya, tidak fit. Jadi nanti kita akan cek physical fitness-nya seperti apa, dan kemudian juga mungkin sampai ke pemeriksaan urin, kadar alkoholnya, kadar apakah ada menggunakan narkoba dan sebagainya ya. Kemudian di tempat-tempat pos-pos ini juga kita harapkan dia akan juga berperan sebagai pertolongan pertama pada kondisi kedaruratan. Ya, misalnya ada terjadi kecelakaan, mungkin kan kita berharap tidak terjadi, tapi kan bisa saja terjadi. Nah, diharapkan pos ini dekat dengan kejadian itu, karena posnya lebih banyak dari tempat pelayanan kesehatan yang ada sebelumnya kan gitu ya. Dan diharapkan dia menjadi tempat pertolongan pertama, sehingga pasien ataupun masyarakat yang mengalami kedaruratan tersebut bisa ditangani dengan benar pada waktu yang sesegera mungkin. Karena kalau ada kedaruratan ini persoalan waktu itu menjadi sangat penting, kecepatan dan sebagainya. Mungkin itu beberapa hal yang sudah kita siapkan, dan mudah-mudahan nanti ini pada hari ya mungkin -3 ya, dia semua sudah ya, Pak, sudah oke semuanya. Artinya kan orang yang mudik kan sudah jalan itu H-3 itu ya. Oke. Pak, kita pengen tanya juga terkait dengan tadi ada pemeriksaan ya bagi pengemudi. Ini sistemnya seperti apa Pak yang dilakukan? Kemudian apakah ini memang benar-benar efektif dilakukan atau juga bakal ada yang kena dia Diambil ini? tindakan. Iya, istilahnya. benar sekali Bang Munir. Ya paling tidak kan kita sudah memberikan warning kepada para pengemudi ini bahwa dia harus bugar, dia harus fit, dia harus dalam kondisi optimal dalam melaksanakan tugasnya. Artinya kalau kita sudah melakukan hal seperti itu, ini kan menjadi satu perhatian juga ya. Ya, sehingga termasuk nanti bukan hanya pengemudinya kan, ini ada perusahaan-perusahaan pengangkutannya juga itu menjadi ya, Pak, ya menjadi perhatian pengurus-pengurus di di pengangkutannya seperti itu. Ya, tentu itu sangat tergantung kepada orangnya lagi sebenarnya ya. Tapi inilah upaya kita. Mudah-mudahan dengan demikian kalau dia berjalan efektif ya seperti harapan kita, semuanya bisa mudik dengan aman, nyaman, dan tidak ada hal-hal yang terjadi yang menonjol. Kira-kira begitu. Ya, yang jelasnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara ingin berbuat maksimal untuk menjaga stabilitas kesehatan masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Artinya walau masyarakat Sumatera Utara sendiri ataupun masyarakat pendatang yang datang ke Sumatera Utara, silakan bila ada keluhan bagi Anda, datangi pos-pos terdekat daripada posko kesehatan daripada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, apakah itu di Poskotis atau di tempat-tempat tertentu yang ada tersedia. Semuanya akan kami fasilitasi, semuanya akan dilayani dengan baik. Yang jelasnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan mencoba untuk melakukan jemput bola, tidak akan menterlantarkan masyarakatnya, tapi tetap melayani masyarakatnya. Benar sekali, luar biasa ya. Berarti peran pemerintah ini sangat expert Betul, nih di bidang ini ya. Apalagi untuk menyambut Lebaran ini kita udah tahu bakal hiruk pikuknya ya, kehebohannya di jalan itu seperti apa gitu ya. Artinya walaupun hiruk pikuk, masyarakat ini kita ingatkan, jangan terlalu hiruk pikuk, nanti jadi pikuk betul lah. Ini yang kita takut jadi masalah, kan nggak boleh dia jadi. Artinya santai-santai, tenang-tenang aja, tangan terlalu berlebihan. Karena tentunya cuti juga udah dimajuin nih ya infonya ya, jadi tanggal 19. Ada cuti bersama. Ada cuti bersamanya juga gitu ya. Jadi banyak persiapan ya yang tentunya menjadi perhatian masyarakat sendiri yang ingin mudik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis kita sendiri bahwasanya persiapan yang dilakukan sudah ada pelayanan ya, posko-posko pelayanan, udah ada dokternya.
kemudian juga tentunya sudah ada alat tenaga kesehatan yang benar-benar mumpuni gitu ya. Sarana prasarana udah lengkap lah Udah pokoknya. lengkap kali lah secara- pokoknya. Jadi kira-kira kalau udah ngantuk yang pengen istirahat boleh datangi posko Silakan. terdekat ya. Jangan diteruskan perjalanannya karena tentunya berdampak pada yang dibawa nantinya ya. Misalnya bawa anak kan nggak enak kan nanti. Bawa orang tua, Bawa orang tua. bawa istri yang kita cintai itu Iya. keluarga, my brother, my sister, my Semuanya, saudara semua. iya Pokoknya ya. jangan sampai celaka lah karena ulah kita sendiri. Benar karena sekali. angkuhnya kita itu. Ini yang kita himbau harapkan. juga nih kepada masyarakat yang pengen mudik nantinya ya Iya. Bang Munir ya. Untuk tetap menjaga kesehatan, harus fit. Pokoknya kalau belum fit jangan dulu mudik gitu ya. Lebih bagus nih mencegah daripada cuman mengobati. walaupun udah kita sampaikan fix dan sebagainya. Aku tengok dokter Deli Ujar diam aja. Kita tanya pula ini, bagaimana Tipsnya seperti apa nih bagaimana ya? tipsnya selain tips tadi udah dokter sampaikan, satu pesan tersendiri kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya pemudik ataupun yang datang kembali ke nanti pulang Daerah mudik gimana Pak Dokter? Ya, pertama penting sekali persiapan. Ya. Tadi sudah disebut-sebut oleh Pak Alwi persiapan fisik dan mental, apalagi pengemudinya. Iya betul. Nah, kemudian juga persiapan keluarga ini penting ketika apa yang dibutuhkan hendaknya tersedia ya. Jadi kita ini kalau ada omak-omak biasanya akan lebih detail itu. Detail Ini lagi ya. makannya apa selama di perjalanan ya. Jadi semuanya memang harus dipersiapkan. Jadi kalau bisa dibawa juga makanan. Atau kalau ada yang masih berpuasa, bawa perbukaan. Karena kita tidak tahu untuk batalkan puasa saja pun jadilah. Tapi sebenarnya kalau perjalanan itu sudah dalam keadaan berbuka puasa, makanya banyak orang memilih jalannya itu dalam kondisi yang betul-betul tidak lemas lah ya. Jadi itu bagus sekali sesudah berbuka atau sesudah sahur. Tapi kalaupun di perjalanan itu siang hari, memang kendaraannya juga sebaiknya juga tidak membuat anak-anak gelisah ya. Jadi kadang-kadang kalau di perjalanan itu penuh dengan barang-barang, Betul. Jadi Jadi nggak nggak juga nggak nyaman tahu ya. ya Betul, bagaimana betul. caranya, Iya, jadi iya. tidak nyaman. Nah, kemudian semua kebutuhan memang harus dipersiapkan dan bagusnya sebelum berangkat itu sudah istirahat yang cukup keluarga, apalagi lagi-lagi pengemudi. Nah, tadi saya kasih catatan kalau perlu ada obat-obat yang mencegah atau darurat, walaupun sudah ada ini pos kesehatan yang akan sangat Melayani membantu ya. sekali ya. Nah, tapi obat-obat yang terbiasa untuk dimakan, apalagi orang tua kalau dia hipertensi, kemudian kalau dia menderita rematik atau apapun, Betul. dibawa jangan sampai nanti di perjalanan menjadi problem. Nah, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga betul untuk tidak terkena infeksi ya. Jadi kalau harus berhenti di rumah makan, makanlah dengan cuci tangan Yang higienis baik, lah istilahnya. Higienis ya. kemudian yang higienis ya, kemudian makan makanan bergizi. Ya, kalau sahurnya sering salah satu problem orang yang puasa itu kan sembelit misalnya. Jadi harus pada malam harinya kalau tidak berpuasa banyak makan buah dan minum ya. Nah, supaya nanti tidak sembelit. Dan begitu juga makanan juga harus dijaga, jangan sampai terangsang, terlalu pedas dan lain sebagainya, justru jadi diare pula di perjalanan ya. Karena bisa jadi tidak hanya karena kuman, tapi karena memang jenis makanan yang tidak cocok, anak-anak bisa terganggu menjadi diare. Kalau untuk ibu-ibu hamil sendiri nih, Pak, boleh dikasih tahu nih tipsnya untuk bermudik itu seperti apa, Pak? Iya dok, sebaiknya diperiksa oleh dokter dulu ya, karena
di dalam perjalanan itu ibu hamil tentu ada persyaratan berapa lama dia Jarak boleh mudiknya ya. Jadi kalau hamil muda atau pada saat yang sudah berat, makanya naik pesawat pun ada yang tidak boleh berangkat kan. Iya. Nah, dokter nanti yang menentukan gitu. Jadi harus dicek terlebih dahulu Dicek ya dulu dokter lah. ya. Memang demikian. Karena kenapa? Ndak mudik itu jangan paksakan kehendak, jangan paksakan diri harus mudik. Karena Lihat juga pengen ketemu kemampuan dan keluarga, Bang Munir. Paham saya, kita paham. Tapi perhatikan juga kesehatan kita. Kita punya comorbid, penyakit lain yang memang kalau udah jalan terus bisa kolaps, lebih bagus tak usah berangkat. Lebih fatal ya. Iya, efeknya bukan kita tidak menyelesaikan masalah, timbul masalah untuk apa? Nah, kan itu istilahnya kan. Jadi Iya. santai-santai itu tak perlu kita paksakan. Kalau kita tak bisa mudik, kita harapkan keluarga kita yang ke rumah datang ya. kita. Saling bersilaturahmi itu begitulah. Nah, itu dia. Ya, terus dalam kapasitas ini juga, yang namanya mudik ini kan merupakan udah menjadi, kalau saya bilang bukan lagi turun temurun, udah Bukan menjadi tradisi budaya, lagi ya. budaya yang tidak bisa dilepaskan di dalam kehidupan berbangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau udah dengar Lebaran katanya, Aduh, kadang-kadang identik kali dengan- prihatin, iya, prihatin. Mau naik sepeda motor pun asal berangkat sampai ke kampung halaman. Iya, yang penting sampai jumpa Ada keluarga, lagi ya kadang kan? kala dipaksakannya kalau macam di tanah Jawa pakai apa namanya itu apa namanya yang roda 3 itu macam bemo. Becak gitu. Nah, macam begitulah dipaksakan Bentor ya. sampai juga. Nah, jadi ini kan namanya perjuangan. Nah, jadi kalau bisa pula di Sumatera Utara jangan sampai begitu kali lah. Jaga fisik, jaga kesehatan, jaga mental, khususnya pengemudi. Iya, Ya. itu yang paling Jangan fungsi utama doping, ya. kalian hati-hati tengah jalan nanti ada razia-razia yang khusus memeriksa itu. Efeknya kalau itu dari dinas kesehatan tak menindaklanjuti kepada pihak yang terkait, stakeholder lain, nggak apa-apa. Diberikan pengamun, takutku BNN yang ngetes urin kalian, lanjut kalian. Dijadikan itu- pembinaan kalau kan itu untuk udah wassalam ya rehabilitasi. kan? Iya. Artinya jelas dia tak punya barang bukti yang tes urin. Terbukti dia dites urinnya, apa boleh buat? Rehabilitasi lah jadinya, kan itu kan. Tak berlebaran juga jadi kawan kan. Jangan lakukan ya. Yang normal-normal aja lah, normatif, tak usah dipaksakan. Artinya kalau capek kita istirahat. Tak perlu doping A, B, C, D agar kita fit terus. Karena makin kita paksakan makin celaka nanti. Kan itu kan. Salah-salah jantung iya. awak meledak, Iya, tak betul tahan ya kan. sekali. Nah itu dia. Jadi menyerang diri sendiri ya kan, Bang Munir. Iya benar. Oke lah kalau begitu artinya kita harapkan juga lah kepada Kadis? Pak Kadis untuk melakukan closing statement karena waktu kita last minute Last sudah. minute Ah, ya, iya. udah nggak terasa ya. Jadi kepada narasumber kita ada Pak Kadis, ada Pak Dr. Deluzar ya kalau hari ini kita bilang gelaka batang gelaga, Cakep. jangan diambil dengan kompresor. Kalau ini udah kita tengok udah dapat S3, insya Allah menjadi guru besar, dapat profesor. Itu doa kita Amin, bersama amin. itu ya Kita kan. doakan bersama ya. Amin ya rabbal alamin. Boleh, silakan, Pak Pak. Kadis. Terima kasih ya. Jadi tentu kita berharap masyarakat kita dalam melaksanakan mudik ini bisa nyaman, aman, tidak ada masalah yang berarti. Jadi untuk itu tentu tadi seperti disampaikan Bang Del tadi persiapannya perlu dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan fit ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebenarnya kalau yang berkendaraan roda 4 mungkin lebih aman. Ini yang sekarang belakangan ini yang roda 2 ini yang banyak Pak ya. Jadi ini juga termasuk saya setuju jangan terlalu dipaksakan ya. Dan kalau lelah, kalau capek istirahat. Jangan dipaksa. Dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan kalau terjadi apa-apa, manfaatkan pos kita. Pos kita ini mudah-mudahan bisa membantu dan dia ada dengan jejaringnya juga dengan rumah sakit terdekat. Nanti akan ada jejaring. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan semuanya
bisa mudik dengan baik, aman, nyaman, tidak ada hal yang berarti. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Pak. Kalau Bapak sendiri gimana nih Pak? Ya, tadi dengan persiapan, tapi jangan lupa ketika hari rayanya juga harus tahan diri juga. Iya, betul, jangan Ini gas full kali. dengan segala macam masuk yang selama ini puasa, Balas dendam gitu ya istilahnya. kelelahan dengan berkunjung ke sana kemari itu juga harus bisa mengukur diri. Betul, betul. Kalau pulang, apalagi kalau bisa adalah sopirnya tidak satu orang, jadi Iya, betul. sopir serap, bawa makanan yang cukup dan hal-hal yang dipentingkan di dalam perjalanan untuk kesehatan kita semua. Alhamdulillah, intinya semuanya. Tapi kita harus catat ini. Iya, Apa tuh? Terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan betul. yang sudah menyiapkan pos-pos kesehatan tadi itu. Kita sebagai warga tentu ingin dengan pelayanan yang disiapkan tadi itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan akan membuat lebih nyamannya para pemudik kita. Oke, luar biasa Ya, sekali. pemirsa, yang jelasnya pada hari ini semua ini akan tercapai dengan aman dan lancar kalau kita sama-sama saling mendukungnya. Tentu pula dukungan driver, dukungan masyarakat, terutama para pemudik yang ingin mudik kali. Ya, mari kita dukung, jaga kesehatan kita secara maksimal, jangan paksakan segala sesuatu dengan kehendak kemauan kita sehingga membuat kita celaka untuk apa. Yang tentu pula kita ucapkan terima kasih kepada Abang Da Alwi Hasibuan selaku Pak Kadis Kepala ya, Kadis Kepala Dinas Kesehatan, Kesehatan Sumatera Provinsi. Utara ya. Terus Dokter Deli Uzar. Ini luar biasa yang dari dulu sampai sekarang rendah hati, nggak pernah berubah, tetap membantu untuk masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat. Tentunya kita udah tahu ya kan Bang iya. Munir. Jadi kalau untuk berkendara di jalan kita harus sudah prepare nih. Oh iya. Dari segi obat-obatannya, fisiknya, Iya, mentalnya betul. gitu ya, THR-nya. Ah, itu perlu itu. Ya. Karena banyak orang Banyak nanya. nih, heeh. Ini kan dalam detik-detik bulan puasa ini ada yang nawari teh manis, ada yang nawari manis asam, ada yang tahu manis gula merah tehnya. Belum ada yang nawari kita THR. Insya Allah nanti ada. Padahal ya kan rekening itu udah berbunyi deh ya Berbunyi, kan. udah nggak apa-apa. Mana Itulah nih namanya sumber perjuangan. pemasukan, katanya. Prinsipnya kenapa? Semuanya itu untuk kebersamaan. Dalam kebersamaan ini bertemu kita kembali dengan yang namanya Markombur bersama TVRI Sumatera Utara. Tentu kali ini sebagai segmen kita kami tampilkan adikku yang cantik ini, Dek Mai. Iya. Oke, silakan.